Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai persepsi dan pengambilan keputusan individu pada mata kuliah perilaku organisasi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan atau menginterpretasikan apa yang tampak, yang kita tangkap untuk memberikan pengertian pada lingkungan. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita ada kesan yang kita tangkap dari objek. Nah itu, dari situlah kita membuat sebuah persepsi. Nah, sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungan. Kita menilai teman kita. Oh, teman kita seperti ini, maka kita akan nilai B misalkan. Nah, kenapa penting bagi perilaku organisasi? Karena perilaku itu didasarkan pada persepsi mereka. Misalkan, saya berpersepsi bahwa atasan saya itu kayaknya kurang baik, maka saya akan kurang suka. Perilaku saya akan cenderung untuk tidak terlalu ini dengan atasan. Contoh lagi, saya merasa teman saya nggak suka dengan teman seperti ini. Saya mempersepsikan dia ini adalah karakternya adalah galak misalkan. Maka perilaku saya cenderung menghindarinya. Nah, begitu. Jadi penting bagi perilaku organisasi untuk mempelajari persepsi karena perilaku itu didasarkan pada persepsi mereka. Terus apa sih yang mempengaruhi kita dalam mempersepsikan sesuatu? Yaitu diri kita sendiri, individu. Objek yang kita observasi atau objek yang kita lihat dan juga situasi kita. Nah, misalkan penilai diri kita sendiri. Faktor yang mempengaruhi persepsi misalnya diri kita sendiri. Berdasarkan pengalaman, tadi saya sudah menjelaskan. Berdasarkan pengalaman saya, kalau orang kayak gini, itu cenderung galak, dan orang galak itu nggak enak untuk diajak bekerja sama. Maka saya akan mempersepsikan dia nggak bagus. Dia nggak bagus untuk diajak bekerja sama. Dampak ke perilaku, saya tidak mau bekerja sama dengan dia, misalkan. Faktor objeknya juga demikian, bisa mempengaruhi misalnya. Teman saya ini ternyata lulusan dari universitas terkenal, misalkan Universitas Indonesia. Wah, saya berpersepsi bahwa dia pasti pintar ini. Nah, berbeda ketika dia dari universitas yang bahkan saya tidak tahu dia berada di ujung mana misalkan. Oh, berarti dia biasa-biasa saja gitu kemampuannya misalkan. Kita bisa mempersepsikan seperti itu karena didasarkan pada objek atau target yang kita lihat yaitu teman kita. Faktor situasi juga akan mempengaruhi kita dalam mempersepsikan sesuatu. Misalnya waktu. Nah, kita misalnya saya sebagai dosen mengajar di kelas. Nah, mahasiswa saya menggunakan make up itu ketika makan malam kemarin, memberikan make up ketika makan malam. Nah, itu mungkin tidak terlalu kelihatan berlebihan pada waktu malam hari dan suasananya lagi dinner, lagi makan malam. Nah, namun ketika dia seperti itu diaplikasikan make up itu diaplikasikan ketika dia kuliah, maka kurang pas. Dia menor kalau bahasanya. Jadi mempersepsikan mahasiswa itu negatif. Nah, karena situasi yang tidak tepat, waktu itu juga akan mempengaruhi kita dalam mempersepsikan seseorang. Padahal ketika dipakai ketika malam hari itu tidak berlebihan, namun ketika diaplikasikan pada waktu dan juga tempat yang nggak pas, maka juga akan dianggap tidak benar. Nah, cara kita menilai orang itu bergantung
pada pengertian yang kita atribusikan pada perilakunya. Jadi kita itu mau menilai seseorang, itu biasanya kita mengarahkan, oh ini karena sebab faktor internal atau faktor eksternal ya. Ini karena sebab memang karena orangnya atau memang karena lingkungannya yang mendukung misalkan. Nah, itulah disebut sebagai teori atribusi yang mencoba menjelaskan apakah perilaku seseorang individu itu disebabkan oleh karena faktor internal dan faktor eksternal. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita menentukan sebagai faktor, oh ini penyebabnya perilaku orang ini karena faktor internal atau karena faktor eksternal, itu ditentukan oleh 3 faktor, yaitu perbedaan, konsensus, dan konsistensi. Perbedaan. Nah, apakah individu menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda? Apakah perilakunya tidak biasa? Misalkan, karyawan, kita sebagai atasan menilai karyawan kita. Nah, karyawan kita datang telat. Nah, maka kita akan pikir, kenapa dia datang telat? Kita akan mengatribusikan dia itu karena faktor internal, karena orangnya memang sukanya nelat, atau memang karena ada faktor di luar yang membuat dia telat. Nah, itu berdasarkan apakah perilakunya itu tidak biasa. Dia sering telat nggak sih? Oh, dia jarang telat. Dia jarang telat, nggak biasa-biasanya dia telat. Maka saya akan mungkin berpersepsi, oh mungkin karena ada macet di jalan. Oh, karena mungkin ada keperluan keluarga misalkan, sehingga dia telat gitu. Pasti ada sesuatu. Jadi mendasarkan perilakunya berdasarkan faktor eksternal. Berbeda kalau misalnya dia itu telat. Terus kemarin juga telat. Kemarinnya lagi enggak. Kemarinnya lagi telat. Jadi lebih perilakunya itu biasa telat memang. Nah, itu memang karena orangnya males, gak termotivasi kayak gitu. Nah, kita akan mempersepsikan dari faktor internal demikian ya. Kemudian konsensus. Jika dalam situasi yang sama memberikan respon yang sama. Nah, contohnya jika karyawan Anda itu datang terlambat, Anda akan melihat, oh, teman-temannya yang dari daerah Serang, daerah yang sama, datang ke tempat kerja ini juga terlambat. Maka mungkin saya akan menilai, oh dia terlambat ini karena faktor eksternal, ada kemacetan di tol, ada kecelakaan di tol sehingga macet misalnya. Jadi karena berarti sesama dari untuk masuk ke kampus selama dari Cilegon sama-sama macet, berarti memang ada kendala di jalan, karena sama-sama, tidak hanya dia yang terlambat. Nah, itu disebut konsensus. Maka kita akan mengatribusikan perilakunya berdasarkan faktor eksternal. Nah, berbeda sebaliknya. Nah, kalau dia terlambat, tapi teman-teman yang lain dari tempat yang sama itu datang tepat waktu. Nah, maka kita akan memikirkan, oh ini bukan karena faktor eksternal, karena memang dirinya sendiri yang membuat dirinya terlambat. Mungkin bangun kesiangan gitu, sehingga telat masuk kerja. Konsistensi. Semakin konsisten perilakunya, semakin terus-menerus dilakukan, maka semakin mungkin kita mengatribusikannya sebagai penyebab internal. Dia selalu masuknya itu jam 8 lewat, padahal masuk harusnya jam 8. Nah, kita berarti jika itu konsisten terus dilakukan perilakunya, maka kita kemungkinan besar untuk mengatribusikan dia berperilaku seperti itu karena faktor internal dia, karena dirinya sendiri. Nah, kesalahan-kesalahan ketika kita menilai perilaku orang, itu ada yang disebut kesalahan atribusi fundamental dan bias pelayanan diri. Kalau kesalahan atribusi fundamental, kecenderungan kita meremehkan faktor eksternal, tapi lebih ke faktor internal dalam membuat penilaian perilaku. Misalkan, kamu gagal tidak memenuhi target. Oh ya, memang karena kamu nggak mampu.
Nilai kamu saya nilai jelek karena memang kamu nggak mampu. Kamu sendiri internal dirinya yang salah. Nah, padahal kan belum tentu, bisa jadi karena memang targetnya nggak rasional, targetnya terlalu tinggi misalkan. Tapi kecenderungan kita untuk meremehkan faktor eksternal itu dan lebih cenderung untuk berdasarkan faktor internalnya gitu dalam menilai perilaku orang lain. Ini sebaliknya, bias pelayanan diri, kecenderungan untuk mengatribusikan dari faktor internal untuk kesuksesan. Saya sukses karena saya mampu, saya pintar, saya rajin, makanya saya sukses. Tapi saya gagal mencapai target karena memang perusahaan aturannya tidak mendukung. Jadi dia lebih untuk keuntungan, untuk kesuksesan dia mengatribusikan pada faktor saya karena saya. Tapi kalau sebuah kegagalan dia mengatribusikan karena faktor eksternal, ya karena atasannya nggak mendukung, ya karena orang lain. Nah, faktor eksternal di luar diri kita. Nah, ini yang tadi ya, jika perbedaan tinggi maka atribusinya eksternal, rendah internal. Tadi sudah saya contohkan. Kemudian, jalan pintas yang sering kita lakukan dalam menilai orang lain secara umum itu persepsi selektif, efek halo, efek kontras, dan stereotip. Persepsi selektif, kecenderungan kita untuk menginterpretasikan apa yang orang lihat berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Contohnya, saya tadi sudah mencontohkan, saya mempersepsikan dia itu pintar, smart, karena dia lulusan Universitas Indonesia misalkan. Tapi kan belum tentu, ya kan? Jadi menginterpretasikan kecenderungan untuk mengekspresikan apa yang orang lihat berdasarkan hanya minat saja, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang gitu. Padahal kan ada faktor-faktor lain. Jadi dia bersikap selektif saja dari lulusannya aja, pengalaman dia, dari latar belakangnya dia misalkan. Efek halo, kecenderungan kita menilai seseorang berdasarkan karakteristik tunggal. Misalkan, saat pertama kita wawancara, kesan yang kita sebagai pewawancaranya. Nah, ada calon orang yang kita wawancarai datang. Kesan pertama kita terhadap orang itu adalah bagus, kinerjanya baik, orang ini pintar. Kesannya baik, oke, positif. Nah, kecenderungan kita untuk menilai selanjutnya tentang si orang ini, kecenderungan kita akan baik karena terpengaruh oleh penilaian kita di awal. Ya, berdasarkan karakteristik tunggal. Atau bisa juga misalkan, jadi di awal kita menilai dia oke, maka sampai kesananya, sampai ketika dia berkinerja, dia kesan pertama yang dikasih ke saya adalah baik, maka saya akan cenderung baik. Contoh lagi misalkan, mahasiswa ketika kesan pertama yang ditimbulkan kepada saya, misalkan ketika perkenalan, dia membantu, membantu saya dalam mempersiapkan LCD-nya, kemudian kabelnya, maka dia akan memberikan, orang ini baik, masnya ini respect, berempati, seperti itu. Maka ketika nantinya itu saya akan cenderung menilai si anak ini adalah baik, itu dalam mata kuliah saya misalkan. Nah, karena itu adalah karakteristik tunggal ya. Jadi kita mengeneralisasi berdasarkan karakteristik tunggal. Efek kontras, kecenderungan membandingkan dengan orang yang baru muncul dalam karakteristik yang sama. Contohnya, ketika dalam wawancara akan ada urutan pertama, urutan kedua. Nah, kebetulan ini urutan pertama, ini adalah orang yang pintar banget. Nah, kita makan nilainya A, kita menilai bagus. Nah, kemudian yang nggak pas ini adalah orang yang kedua, ternyata langsung
dia biasa-biasa aja, maka kelihatan kita, persepsi kita langsung ngejelek dari atas, langsung dari langit langsung turun ke bawah gitu. Jadi kita akan langsung menilai dia C, padahal seharusnya jika urutannya berbeda, mungkin kita menilainya dia B. Jadi bisa menilai terlalu rendah karena urutannya nggak pas, kecenderungan membandingkan dengan orang yang baru muncul dalam karakteristik yang sama. Stereotip menilai seseorang berdasarkan persepsi kelompok asalnya. Misalkan, Anda orang Solo, saya mempersepsikan, dia orangnya lemah lembut, berarti. Nah, padahal kan belum tentu. Nah, itulah jalan pintas yang sering kita lakukan untuk menilai seseorang. Berdasarkan persepsi selektif, efek halo, efek kontras, dan juga stereotip. Nah, aplikasi dalam organisasi seperti apa? Dalam evaluasi kinerja, dalam ekspektasi kinerja, maupun dalam wawancara kerja. Ya. Terus apa hubungannya persepsi dengan pengambilan keputusan individu? Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individu, persepsi itu akan mempengaruhi keputusan yang kita buat. Nah, kita membuat sebuah keputusan itu kan karena keputusan itu apa sih? Pilihan yang dibuat dengan 2 atau lebih alternatif. Nah, kita membuat keputusan itu karena ada masalah. Masalah itu apa? Perbedaan antara situasi sekarang dan situasi yang diharapkan itu seperti apa? Itu masalah. Saya ingin A, ternyata kondisinya sekarang B, maka itu akan jadi masalah buat saya. Nah, orang akan cenderung mengatasi masalahnya dengan apa? Dengan mencari informasi, data. Kita akan mencari data banyak-banyak, data yang perlu kita saring dan kita interpretasikan untuk membuat keputusan. Nah, data yang kita terima kan kita perlu kita saring dan interpretasikan. Data yang relevan, yang kita anggap relevan untuk keputusan kita, mana yang relevan, mana yang enggak. Nah, itu persepsi kita yang menjawabnya. Makanya persepsi mempengaruhi keputusan individu. Nah, model keputusan di dalam organisasi itu dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi itu ada yang rasional terbatas, dan ada berdasarkan intuisi. Keputusan berdasarkan rasional itu berasumsi bahwa kita memiliki informasi yang lengkap, komplit, lengkap, dan juga semua opsi itu kita identifikasikan relevan dan juga tidak bias. Lengkap, semua opsi lengkap. Nah, memiliki opsi dengan utilitas tinggi. Itu asumsinya, tapi realitanya kan susah. Nah, maka muncul rasional terbatas. Asumsinya, kemampuan terbatas kita dalam memproses informasi itu membuat tidak mungkin untuk mengasimilasikan semua informasi yang diperlukan. Misalkan, Anda ingin membuat keputusan setelah lulus SMA, ini lulus SMA Anda ingin keputusan masuk kuliah mana, di universitas mana. Maka kalau berdasarkan rasional berarti kita harus memiliki informasi yang lengkap. Kita akan mengidentifikasi kampus di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Nah, di situ saya akan menuliskan, kemudian menganalisanya dia, kemudian mengevaluasi semua alternatif itu, kemudian saya daftar ke semua, mendatangi semua universitas-universitas, kemudian saya daftar di situ. Apakah itu mungkin? Tidak kan? Karena keterbatasan waktu, tenaga, uang. Jadi kemampuan terbatas kita dalam memproses informasi membuat tidak mungkin untuk mengasimilasi semua informasi yang diperlukan. Sehingga seseorang akan memutuskan dan mengejar tindakan yang memenuhi persyaratan minimum untuk mencapai tujuan. Mereka mencari solusi yang memuaskan atau cukup membangun model yang disederhanakan. Jadi misalkan Anda nggak akan keliling dunia untuk mencari informasi kampus yang baik untuk Anda.
tapi yang dianggap Anda relevan, Anda sederhanakan. Oh, karena saya ini di Serang, kampusnya itu adalah kalau nggak di Untirta, Unbaja, Unsera, nah seperti itu. Oh, ternyata dari semua itu saya lebih condong ke Unsera. Jadi nggak semua alternatif kita analisa, nggak semua kita masukkan lamarannya, nggak semua kita daftar ke situ, enggak. Tetapi kita persempit. Nah, sesuai asalkan persyaratan minimum untuk mencapai tujuan sudah kita sederhanakan, sudah puas. Oh, akhirnya saya masuk ke Universitas Serang Raya. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut sebagai rasional terbatas. Nah, pengambilan keputusan organisasi itu juga ada berdasarkan intuisi. Apa itu? Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diperoleh. Nah, oke. Kemudian, bias dan kesalahan umum dalam mengambil keputusan. Kalau kita mengambil keputusan, itu terdapat beberapa kesalahan yang umumnya dilakukan, yaitu bias jangkar, kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal. Kalau sudah dapat informasi itu ya sudah, kita berdasarkan keputusan pakai itu. Ada informasi lain, kita nggak terlalu menggubrisnya, gitu misalkan. Jadi kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal kita. Bias konfirmasi, kecenderungan untuk mencari informasi yang membenarkan pilihan masa lampau. Nah, atau mendasarkan penilaian keputusan berdasarkan informasi yang tersedia saja. Gak cari banyak-banyak informasi, yang tersedia saja, terlalu sederhana. Atau kita mendasarkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan karena kita sudah komitmen pada keputusan sebelumnya, maka kita akan mengambil keputusan yang tidak jauh dari komitmen awal kita. Nah, komitmen yang meningkat pada keputusan sebelumnya. Atau kita cenderung untuk percaya atau membuat keputusan atau memprediksi hasil berdasarkan peristiwa acak. Contohnya misalkan pemain sepak bola itu selalu menang ketika memakai baju atau ketika memakai kaos berwarna merah dengan nomor 5 misalkan. Padahal itu kan belum tentu kan, acak kan, kebetulan saja. Nah, itulah bias yang sering dilakukan. Bias terlalu percaya diri. Kita terlalu percaya diri juga bisa membuat keputusan yang terlalu berisiko. Nah, kecenderungan untuk memilih hasil yang pasti daripada hasil yang lebih berisiko. Jadi kita bias terlalu percaya diri. Kalau kita terlalu percaya diri, kita akan membuat keputusan yang lebih berisiko. Namun kecenderungan untuk memilih hasil yang pasti dari hasil yang lebih berisiko. Artinya gini. Jadi seseorang itu secara rasional itu akan memilih hasil yang pasti-pasti aja daripada hasil yang terlalu berisiko, meskipun yang berisiko itu hasilnya lebih banyak. Nah, gitu. Jadi bias retrospeksi, kecenderungan untuk berpikir ia memprediksi lebih baik dari yang sebenarnya, meskipun kadang salah. Nah, berpikir memprediksi lebih baik. Nah, ini adalah bias-bias yang sering kita lakukan. Terus yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu adalah perbedaan individu dan juga batasan organisasi. Selain bias tadi, kan ada bias, kemudian ini juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Tapi perbedaan individu dan juga batasan organisasi juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya, batasan organisasi. Kita perbedaan individu dulu. Pengaruh dalam pengambilan keputusan itu perbedaan individu. Perbedaan individu karena kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, dan perbedaan budaya. Kepribadian, individu yang mengejar pencapaian lebih rentan pada bias retrospeksi. Nah, artinya individu yang
kepribadiannya sangat mengejar kinerja yang tinggi, maka akan kemungkinan akan cenderungan untuk bias retrospeksi atau berpikir memprediksi lebih baik dari yang sebenarnya. Jadi dia memprediksinya terlalu berlebihan. Bias eskalasi komitmen. Jadi bisa juga orang yang terlalu mengejar kinerja, kepribadiannya itu lebih ke orientasi pada hasil kinerja, maka dia lebih komit pada keputusan sebelumnya. Jadi komitmen dengan apa yang dia putuskan sebelumnya. Nah itu, kepribadian akan mempengaruhi keputusan kita. Karena kita sudah komit pada keputusan sebelumnya, maka pengambilan keputusan kita akan mendukung ke keputusan yang sebelumnya kita buat. Nah ini adalah, jadi kepribadian itu bisa mempengaruhi keputusan yang kita buat. Jenis kelamin juga bisa mempengaruhi keputusan yang kita buat. Contohnya, wanita kalau memutuskan sesuatu relatif lama, beli baju aja lama banget padahal belinya satu misalkan. Nah, dan kemudian mempertimbangkan banyak banget, hati-hati berarti lama kan dalam membuat keputusan. Nah, dan kebiasaannya itu menyesali keputusan ketika mereka telah dibuat. Bener nggak ya? Sudah dibuat itu masih diangan-angan. Benar nggak ya keputusan saya? Jangan-jangan begini. Nah, itu adalah wanita, kecenderungannya semacam itu. Kemudian, kemampuan mental. Orang yang cerdas akan cenderung memproses informasi dengan cepat. Jelas ya, orang cerdas biasanya kita berpikirnya begitu. Akurat dalam memecahkan masalah. Karena cerdas, belajarnya lebih cepat. Tapi, ini juga akan mempengaruhi bias terlalu percaya diri. Nah, terlalu percaya diri kita bisa membuat keputusan yang salah, membuat keputusan yang terlalu berisiko. Nah, gitu. Ya, perbedaan budaya. Pengambilan keputusan, perbedaan budaya juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Misalkan budaya di Jepang, dia lebih menghargai keseragaman dan kerjasama dibanding dengan budaya Amerika yang individu misalkan. Maka pengambilan keputusan oleh manajer Jepang itu lebih berorientasi pada kelompok dibandingkan dengan Amerika misalkan. Nah, kemudian batasan organisasi. Tadi kan sudah kita bahas perbedaan individu juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Batasan organisasi juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Evaluasi kinerja. Kriteria dalam yang kita gunakan, yang digunakan organisasi untuk mengevaluasi kinerja kita, maka akan mempengaruhi keputusan kita. Contoh misalnya, ini kan keputusan manajer dipengaruhi oleh kriteria yang didasarkan pada dasar mereka dievaluasi. Contoh misalkan, saya sebagai seorang pimpinan yang memiliki anak buah. Nah, saya akan dinilai baik oleh big boss. Bos yang saya atasan saya yang lebih tinggi itu ketika tidak ada informasi yang negatif yang sampai ke big boss misalkan, maka keputusan yang saya ambil biar saya dianggap sebagai manajer yang baik, maka saya akan berusaha menghilangkan informasi atau meminimalisir informasi-informasi yang negatif untuk sampai ke telinga big boss. Nah, ini kan akan mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Sistem imbalan juga akan mempengaruhi. Contoh, individu yang cenderung itu, seorang individu akan cenderung membuat pilihan berdasarkan imbalan terbaik. Ya kan? Nah, imbalan terbaik yang mana? Yaitu yang akan kita ambil. Nah, peraturan baku, aturan yang terlalu banyak yang membatasi aturan itu kan membatasi tingkah laku kita, sehingga juga membatasi kita dalam membuat keputusan. Nah, sudah ada SOP-nya, sudah ada habis selesai saya menerima nasabah, maka saya harus ngambil KTP dulu dan juga ambil KTP dan juga buku tabungannya. Itu sudah jadi SOP-nya. Maka saya tidak akan ngambil keputusan ngobrol dulu untuk mengetahui karakternya seperti itu, enggak. Itu sudah ada SOP-nya misalkan. Aturan baku, aturan membatasi membuat sebuah keputusan. Batasan waktu akibat sistem.
hampir semua keputusan penting muncul dengan tenggat waktu yang singkat. Nah, ini akan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Nah, contoh historis juga akan mempengaruhi. Keputusan masa lampau akan membuntuti pilihan sekarang. Contoh misalnya, kita sering dengar anggaran tahun ini adalah mengacu pada anggaran tahun sebelumnya. Nah, ini akan mempengaruhi pada keputusan kita. Contoh historis akan mempengaruhi. Nah, jadi kesimpulannya yang tadi saja kita bahas, yang mempengaruhi pengambilan keputusan individu itu bisa bias atau kesalahan umum, ada batas rasional, penggunaan intuisi, batasan organisasi, dan perbedaan individu. Terus bagaimana kita mengatasi berbagai macam bias, kesalahan, kemudian terlalu rasional, intuisi yang kurang bisa diukur misalkan. Kan kalau intuisi kan untuk pengambilan keputusan berdasarkan intuisi itu tidak bisa diukurannya kan nggak jelas ya. Nah, batasan organisasi, perbedaan individu. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ketika kita memiliki dorongan yang tinggi ya, atau memiliki kebutuhan yang kuat untuk akurat dalam mengambil keputusan, maka kita akan berusaha untuk meminimalisir hal-hal yang mempengaruhi keputusan kita yang baik itu. Nah, jadi kemauan kita, motivasi kita untuk akurat dalam mengambil keputusan. Nah, terus bagaimana sih kita sudah ngomong tentang keputusan persepsi, kemudian arahnya ke keputusan, pengambilan keputusan. Nah, kriteria keputusan yang baik itu, yang etis itu seperti apa sih? Nah, keputusan yang etis itu ada 3 pendekatan. Pendekatan utilitarian, pendekatan hak-hak individu, dan pendekatan peradilan. Keputusan dikatakan etis jika keputusan itu kita lihat akibat yang ditimbulkan dari keputusan itu. Jika akibatnya tidak merugikan orang lain, maka itu keputusannya etis. Tapi jika keputusan yang kita buat itu membuat orang lain itu dirugikan, akibatnya jelek bagi orang lain, maka itu tidak etis. Itu pendekatan utilitarian. Kalau pendekatan hak-hak individu, keputusan dikatakan etis jika tidak melanggar atau tidak menggilas hak orang lain atau tidak mengcancel hak orang lain, tidak merugikan hak orang lain. Nah, ini. Kemudian kalau pendekatan peradilan, keputusan itu dianggap etis jika adil bagi individu maupun bagi kelompok atau bagi organisasi. Nah, itu adalah 3 kriteria keputusan. Nah, kita sudah membahas tentang persepsi itu seperti apa, bagaimana persepsi itu akan mempengaruhi keputusan individu, hal-hal yang mempengaruhi keputusan individu, itu seperti apa sih keputusan yang etis itu. Nah, saya kira itu saja pembahasan kita mengenai persepsi dan keputusan individu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.